Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah mab'ad. Sahabat, Assalamualaikum Nusantara yang dirahmati Allah. Alhamdulillah dengan izin Allah kembali bersua dan berjumpa, dan mudah-mudahan kali ini menjadi waktu yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang dicintai Allah, ini kita sudah banyak merasakan nikmat hujan yang Allah berikan pada kita. Ya. Mungkin beberapa sahabat sudah beberapa bulan terakhir ini selalu mendapatkan nikmat hujan. Ya, nah, terkadang juga ini hujan ada yang menjadi ujian dan cobaan buat sahabat-sahabat kita yang lain ya. Ada yang kebanjiran, mungkin ada yang bahkan lebih besar dari itu ya, seperti air bah ya. Dan akhirnya timbul korban. Nah, sahabat yang dicintai Allah, bagaimana sebenarnya Islam memandang peristiwa alam yang satu ini, hujan? Kita akan melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala ketika berbicara tentang hujan, maka Allah Subhanahu wa taala banyak menyampaikan di dalam Al-Qur'an bahwa hujan ini merupakan bahagian daripada nikmat, ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang bagaimana manusia minum, ya, apakah kalian tidak melihat dalam surah Al-Waqiah itu ya, bagaimana kalian minum? A'antum anzaltumuhu minal muzni, apakah kamu wahai manusia yang menjadikan air itu turun dari langit, ataukah kami yang menurunkan? Ya. Allah memberikan gambaran itu kepada kita, menegur kita, karena kan nggak ada manusia yang lepas dari minum ya. Kita diminta untuk melihat, kamu tidak melihat saat kamu minum itu. Jadi kita diminta untuk berpikir saat kita minum itu, kita diminta untuk berpikir. Dari mana air itu? Ya, air yang kamu minum itu dari mana? Apakah kamu yang berhasil menurunkannya dari langit, ataukah kami yang menurunkannya sehingga kamu bisa minum itu dengan mudah? Ada juga ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang fenomena alam hujan, lalu menegaskan bahwa itu adalah bahagian dari takdir ya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia, dan itu merupakan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Beberapa tempat di dalam Al-Qur'an yang Allah sebutkan kaitan dengan hujan. Nah, Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga memberikan arahan dan panduan kepada kita tentang hujan. Nah, ini yang mau kita perdalam gitu. Ya, mungkin kalau ada pertanyaan di antara kita atau pertanyaan yang ada di benak kita gitu ya. Kira-kira dulu Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu menyikapi hujan bagaimana ya? Gitu ya. Nah, mungkin kalau kita bicara tentang menyikapi hujan di antara kita beda-beda nih. Ya. Ada yang ketika ada hujan itu apa? Ada yang mengeluh gitu ya. Aduh, baru aja jemur cucian, hujan. Nah, kita ada yang begitu ya. Bahkan ada yang nauzubillah min dzalik menghujat juga. Jadi begitu hujan mungkin karena dia baru nyuci mobil kali ya. Baru nyuci mobil bayar 50.000, jalan baru sekian meter atau sekian kilo, tiba-tiba hujan ya. Jadi seolah kehilangan uangnya itu masalah banget gitu. Padahal nikmat yang diberikan harusnya dia juga pikirkan itu lebih banyak. Ya macam-macam lah ya. Ada juga mungkin di antara kita yang melihat hujan tuh langsung deg-degan dulu gitu ya. Ya, karena apa? Pikirannya, aduh banjir nggak ya, banjir nggak ya, banjir nggak ya, gitu ya. Jadi sikap kita juga kan ternyata berbeda-beda satu dengan yang lain ketika menyikapi hujan. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam memberikan arahan pada kita. Bagaimana Nabi ketika pada masa itu beliau menghadapi hujan. Nah, ini mudah-mudahan menjadi panduan juga untuk kita. Ya. Karena kalau mengikut apa yang dilakukan oleh Nabi itu bernilai pahala. Karena kita mengikut sunnah itu. Ya. Apapun bentuknya dari perilaku Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita ikuti dengan tujuan dan niatan untuk mendapatkan
pahala atau dengan tujuan untuk mengikuti sunnah dan ajaran beliau, maka itu bernilai pahala, ya, itu bernilai pahala. Nah, di antara yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di saat hujan turun, ya. Pertama, apa yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha, bahwa kana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam idza ra'a nasyi'an fi ufukin min afakis sama. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu melihat mendung, kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat mendung di atas ufuk, di antara ufuk-ufuk langit, ya. Nasyi'an itu bahkan mungkin bukan sampai pada mendung yang gelap itu, ya. Itu baru awan mulai berkumpul gitu, ya. Itu maka terlihat perbedaan wajah Nabi. Berbeda. Nah, perbedaannya bukan perbedaan yang membuat kita atau membuat orang yang melihatnya itu gembira, karena berbedanya itu yang tadinya mungkin senyum tiba-tiba seolah tegang, ya, wajahnya langsung serius. Bahkan dalam beberapa riwayat itu beliau sampai keluar masuk rumah, ya, kadang berpindah tempat melihat itu. Jadi seolah ada sesuatu yang akan terjadi, ya. Itu yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika satu kesempatan Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kenapa nampak engkau begitu serius menanggapi mendung ini atau menghadapi mendung ini, gitu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada Aisyah, wahai Aisyah, siapa yang akan membuat aku bisa aman dari mendung ini? Karena kaum Ad pun, ya, kaum Ad, ya, kaum yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dari kaumnya Nabi Hud itu, ya, itu diazabnya dengan mendung itu tadi. Jadi mereka sudah kekeringan lama, ya, tiba-tiba di saat mereka sedang mengharapkan hujan turun, tiba-tiba langit itu mendung. Langit mendung menghitam. Mereka akhirnya berkumpul semuanya di bawah mendung itu, dikira itu akan turun hujan, tapi tiba-tiba ketika mereka semua berkumpul di bawahnya, petir menyambar-nyambar mereka dan akhirnya mereka mati seketika dengan petir itu. Nabi mengingatkan bahwa siapa yang menjamin bahwa ini murni akan mendatangkan nikmat? Kan tidak juga. Ya, mungkin ini akan menjadi bala bagi kita. Jadi apa yang bisa kita ambil pelajaran dari sini? Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengingatkan pada kita, setiap fenomena alam itu tidak boleh dipisahkan dari kehendak Allah, tidak boleh dipisahkan dari ketentuan Allah. Dan ketika itu menjadi sesuatu yang akan berakibat berat bagi seorang hamba, maka dia harus introspeksi diri. Ya. Ketika terjadi gempa, dia introspeksi diri, ya. Yang model seperti itu nggak boleh dinikmati, ya. Ketawa-tawa ketika gempa bumi atau ketawa-tawa ketika gunung meletus, dia tidak boleh tertawa di masa-masa yang seperti itu. Sunnahnya introspeksi diri, gitu.